Yes. Tegija udah sempat datang di sini, pesertanya kalau yang daftar 150 orang, tapi baru datang 50 orang sih. Biasanya sih emang paling pada kelas. Ya, hari ini kita mau ngomongin banyak keyword research, topik clustering, dan hal lainnya. Teman-teman, hari ini kita ngobrol santai aja sih, kayak talk show gitu. Tapi kalau yang punya banyak pertanyaan, silakan di kolom komentar ya. Iya. Gimana aja? Lu lagi minum putih? Sorry? Lagi minum apa? Gue udah balik. Tadi gue jalan balik dari kantor. Lagi minum apa? Apa ya? Lagi minum apa? Tuh kan benar pelinti. Gue habis fitness, tadi gue minum protein dulu. Tapi pakai Flim Meal. Ya, ini kebanyakan. Jadi karena kebanyakannya kayaknya yang datang-datang ini orang-orang blogger dan penulis writer begitu. Menurut lu tips and trick dari keyword research, topik clustering, dan hal lainnya gimana sih? Karena banyak orang nih blogger banyak yang belum tahu nih cara buat matching keyword tentang pakai keyword clustering, pakai people also ask, dan hal lainnya. Gimana nih? Sebenarnya kalau jadi ini ada perubahan permainan ya menurut gua dari klasik SEO yang mungkin sering kita dengar ya beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, dimana dulu benar kita aiming kata kunci per kata kunci. Kayak misalnya kita blogger otomotif nih, ngomongin kayak macam-macam ide motor Hilux, ya kan? Atau misalnya definisi motor Hilux, itu nggak salah pada saat itu, karena memang Google-nya kayak gitu. Nah, sekarang Google itu sudah berubah lagi gameplaynya, yang menurut gue pribadi malah menjadikan blogger-blogger atau penulis-penulis yang idealis itu bisa lebih eksplorasi ketimbang terkengkang oleh yang namanya keywords. Kalau dulu kan kita keywords minded banget kan, ada riset kata kunci nih, yang lagi ngetren apa kata kuncinya. Tapi coba lu bayangin deh, apa iya dari mesin pencari yang secanggih itu kata kuncinya itu aja, ya nggak sih? Pernah mikir nggak sih lu semua? Kayak teman-teman yang suka otomotif, mungkin teman-teman yang ada hobi gundam, masa ya googlingnya kata kunci yang sependek itu aja. Padahal kata kunci itu variannya ada bukan miliaran lagi, mungkin kuadriliun kali ya. Triliunan, di atas triliun, udah kuadriliun kombinasi. Nah, jadi yang sekarang itu approach kita lebih ke yang namanya aiming topik, penguasaan topik. Itu topical authority. Di saat teman-teman membahas topik otomotif, gimana cara ngerank di kata kunci itu udah nggak, pertanyaan itu mungkin ya, ini menurut pendapat gue ya, sekali lagi itu udah irrelevan. Jadi bagaimana teman-teman di sini bisa menguasai topik otomotif? Misalnya kita bikin turunan dulu ya, dari pertanyaan people also ask, contoh kayak ide-ide tentang atau kombinasi kata kunci tentang modifikasi motor. Apakah kita udah ngebahas itu semua nih tentang berbagai macam atau berbagai angle, berbagai masalah dari modifikasi motor? Kalau teman-teman udah bisa menguasai semua topik itu, ya kemungkinan besar apapun kata kunci yang berhubungan dengan modifikasi motor, kita bisa perform di situ. Jadi udah nggak main aim kata kunci, begitu sih. Jadi kalau satu blok itu boleh gado-gado atau cukup satu blok ya otomotif just otomotif? Ya sebenarnya ini kayak gimana ya? Boleh nggak sih satu blok itu isinya gado-gado? Nggak ada yang ngomong nggak boleh, boleh kok. Boleh nggak sih satu blok ngomongnya otomotif aja? Boleh, itu kan hak masing-masing, nggak ada peraturan itu. Cuman kita kembali lagi, kayak di saat orang masuk ke sebuah website, terlalu gado-gado, usernya itu juga merasa nggak enak. Kita pakai basic logik aja gitu. Kalau teman-teman sendiri misalnya masuk ke website kesehatan setara Halodoc deh,
Tapi di saat yang bersamaan Halodoc bahas anime gitu. Akhirnya kan Kawan dia mati gimana? gimana? Orang itu gak bisa nyala Bukan apa. di bangku. Oh mati. Iya. Tolong ya guys, mungkin di mute nanti kalau teman-teman mau nanya mau gue dibuka, tapi jangan kasihan teman-teman. Oke, gue lanjutin ya. Ya gimana sih rasa teman-teman kalau lagi buka Halodoc itu misalnya punya anak demam, googling Halodoc, oh apa sih anak saya demam? Tapi di saat yang bersamaan di related artikelnya itu ada ngomongin One Piece, ada ngomongin makanan terenak di dunia, kan gimana gitu perasaannya? Sebenarnya itu aja sih angle-nya. Tapi kalau teman-teman mau gaduh-gaduh ya silakan aja, ada restriction. Toh juga media besar bisa kok gaduh-gaduh ngereng, tapi kembali lagi human resource-nya beda lah antara media besar sama kita. Mereka mungkin mau bikin gaduh-gaduh, human resource-nya banyak. Mungkin kalau kita ngeblok human resource-nya kita sama mungkin teman partner berdua aja yang mau gaduh-gaduh ya kapan selesainya untuk menguasai sebuah topik. Logiknya sih kayak gitu aja. Oke, berarti Garuda masih bilang cukup oke lah ya buat ini. Ya, bagaimana sih sebuah proses nih? Karena ini banyak dari blogger nih, atau karena kebanyakan dari blogger sama artis ini. Gimana sih proses dari keyword research? Kita milih keyword, terus kita apa aja yang harus kita pahami tentang main keyword, apa harus heading harus kayak gimana, harus yang lain itu gimana sih? Sebenarnya Ya, pelan-pelan apa dari step by step aja. Oke, again sekali lagi gua garis bawahi di sini kita udah lagi nggak main yang namanya keyword ya. Ini menurut pendapat gua. Silahkan mungkin teman-teman kalau ada yang nggak setuju silahkan ya nanti disampaikan, kita diskusi secara sehat. Menurut gue itu udah irrelevan yang namanya kita aiming sebuah kata kunci. Again, mungkin dari sebuah topik itu teman-teman bisa ketikin aja di mesin pencari, misalnya modifikasi motor, nanti kan PAE-nya muncul tuh. Nanti dari satu PAE teman-teman masukin, kita bedah lagi, itu akan menjadi mind mapping. Mind mapping yang mana apakah teman-teman bisa menguasai topik itu. Ya udah tinggal dari setiap PAE itu teman-teman bikin aja. Terserah, nggak usah ada kata kunci yang harus di-highlight. Misalnya kalau googling soal modifikasi motor Hilux deh. Ya nanti kan di situ ada macam-macam. Apa itu artinya Hilux? Apa aja onderdil motor yang bisa dipakai agar motor kamu Hilux dan lain sebagainya. Dari PA-nya itu kan ada banyak edition-nya. Teman-teman tinggal bikin aja judul yang mengcover pertanyaan itu. Bukan saya kata kunci yang dimasukin. Ya misalnya apa definisi dari motor Hilux, contoh. Ya, teman-teman bikin aja artikel atau judul konten yang menjelaskan kayak Hilux sedang booming di dunia komunitas modifikasi. Apa sih itu? Kan lebih luas juga gitu dari segi judul, nggak kaku. Definisi Hilux judulnya kayak gitu. Ya kalau mau bikin artikel kayak gitu nggak salah juga. Tapi kan kita di sini mesti memperhatikan sisi kemanusiaannya. Kalau misalnya konten kita normatif, kaku juga orang. Kalaupun misalnya teman-teman berhasil paling atas di sebuah kata kunci, apakah orangnya mau ngeklik? Karena konten kita terlihat sangat normatif juga. Kita juga harus mikirin itu. Berarti keyword research enggak langsung memperhatikan itu sendiri ya? Yuk. Kalau lu dari buat konten itu seperti apa sih? Apakah yang dilihat dari search volume-nya, atau dilihat dari besarannya apa satunya, atau lihat kompetitornya, atau lihat dari mana aja untuk menggunakan supaya kita bisa ke halaman satu dan mendapatkan kompetitif? Gue nggak pernah yang namanya ngeriset sebuah kata kunci kompetitornya gede apa enggak, apa namanya search volume-nya gede apa enggak. Yang selalu gue perhatikan adalah satu, akurat nggak sih kata kunci atau misalnya topik yang akan gue jadiin artikel atau konten itu akurat nggak sih dengan bisnis yang kita jalankan. Banyak banget loh
ini gue buka-bukaan aja, gue waktu keyword research ada salah satu e-commerce terkenal di Indonesia tentang mebel. Masa iya sih sebuah e-commerce mebel mainin kata kunci nama-nama minion, nama bayi Islami, kan nggak logis. Secara traffic wise gede, tapi kan nggak logis. Nah, itu yang gue perhatikan. Relevan nggak sih, logis nggak sih sama bisnis yang kita jalanin. Terus juga apabila kita jalanin topik tersebut, mampu nggak sih penulis gue nulis konten tersebut, karena kayak misalnya topik-topik tertentu kan mungkin akan heavy ya. Itu aja sih yang gue perhatiin, karena banyak banget case zaman sekarang yang namanya sebuah situs kecil bisa ngalahin situs raksasa, itu bukan hal yang aneh, gampang kok. Malah gue sering banget di campaign SEO gue ngalahin website selevel Tokopedia, mungkin website selevel Shopee, bisa gue kalahin dengan website baru. Karena di topik tersebut boleh jadi website sebesar Tokopedia tidak menguasai topik tersebut. Contohnya, ini gue kasih contoh ya. Atau mungkin di sebuah topik tertentu Halodoc atau Alodokter tidak menguasai topik tersebut, tapi gue menguasai di topik tersebut. Ya karena kan badan mereka besar kan, fokusnya juga akan jadi wide. Sedangkan badan gue kecil, gue bisa lebih fokus di topik-topik tertentu. Dan gue bisa ngereng, bahkan nggak cuma ngereng, gue tembus reach snippet. Jadi ya, gue nggak pernah memperhatikan kompetisi sekarang. Karena menurut gue di algoritma update yang terbaru ini, Google, mesin pencari Google itu bertindak jauh lebih adil daripada zaman dulu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu dihitungnya namanya Google PageRank. Oh, PageRank lu kalah sama kompetitor. Oh, backlink lu kalah sama kompetitor. Menurut gue nggak fair. Cuman orang kaya doang yang bisa main di situ. Tapi sekarang bahkan website berumur cuma 6 bulan, artikel baru 150-an, gue bisa ngerank bahkan jauh di atas kompetitor besar. Gitu. Ja, menarik nih Ja, dengan tadi ngomong PageRank DR gini. Ini kebanyakan gue hampir tiap bulan ditanyain sama blogger. Apakah relevan dia itu bisa membuat orang ready rank? Kalau dari omongan kan kayaknya nggak relevan. Website baru pun bisa lebih ngerank, lebih di Tokopedia kalau kita menguasai topik tersebut, betul ya? Jadi dia relevan nggak? Menurut pendapat gue nggak relevan sama sekali. Bahkan si John Mueller sendiri kan ngomong, DAPA itu bukan rank factor. That's it, selesai, nggak usah berdebat. DAPA itu bukan rank factor. Nah, cuman nih teman-teman di sini mau gue kasih garis bawah. Pada waktu gue baru mulai SEO, bermain SEO itu di tahun 2007. Salah satu rank faktor paling kuat itu adalah namanya bentar ya. Salah satu rank faktor yang paling kuat itu di dunia SEO namanya Google PageRank. Kalau teman-teman tahu Google PageRank. Karena Google PageRank ini itu dipatenin sama Larry Page ya. Teman-teman jangan salah. Google PageRank itu bukan ranking halaman, karena yang bikin itu Larry Page namanya, salah satu pendiri Google ya. Dia itu mematenkan algoritmanya dia. Dipatenin nih. Sedangkan salah satu syarat mematenkan sebuah produk itu lu mesti ngebuka resep rahasianya. Makanya Coca-Cola sama KFC itu nggak pernah matenin resep mereka. Karena kenapa? Kalau dipatenin itu mesti dipublish resep rahasia tadi. Setelah dipublish, dipatenin, semua orang bisa niru. Nah, karena dipatenin, rumusnya orang udah tahu Google PageRank itu seperti apa, akhirnya bisa dikerjain. Akhirnya orang nemu halaman yang memiliki Google PageRank tinggi itu bisa ngerank lebih tinggi daripada Google PageRank yang lebih rendah pada saat itu 2007-2008. Nah, akhirnya Google menemukan celah tersebut, banyak di-abuse orang-orang, akhirnya ditutup Google PageRank. Skornya. Tapi algoritma Google PageRank itu masih dipakai. Karena ditutup skornya, kita nggak bisa tahu skor Google PageRank kita. Akhirnya berdasarkan rumus yang udah dipublish tadi, orang bikin
tiruan, mengandai-andai berdasarkan rumus yang dipublish itu kira-kira website A ini PageRank-nya berapa? Karena nggak akan mungkin ya kita menggunakan istilah PageRank. Karena kan udah dipatenin kan istilahnya, dibuatlah yang namanya domain authority sama page authority. Ada lagi domain rating ya, page rating, apa namanya DRPR ya, DAPA. Ya. Yang mana itu yang buat third party itu mengandai-andai kira-kira seperti apa. Sama seperti quick count lah. Nggak akan mungkin seorang presiden atau gubernur atau bupati itu menang sebuah pemilihan berdasarkan quick count, nggak akan mungkin. Karena dihitungnya berdasarkan real count. Nah, setelah zaman berubah, DAPA itu tetap dipakai oleh mesin pencari Google sebagai salah satu algoritma dia, tapi kekuatannya itu lama-lama berkurang karena muncul algoritma baru yang menambahkan rank faktor agar hasil pencarian itu lebih relevan. Kenapa sih? Karena bisa di-abuse hasil pencarian. Akhirnya search result Google itu pada zaman itu ya isinya ajaib-ajaib. Misalnya gua punya situs judi ceritanya. Gue aiming kata kunci yang berbau pendidikan. Bisa nge-rank karena page rank gue tinggi. Karena Google melihat kalau ini tetap dibiarkan seperti ini, Google Search bisa bangkrut. Setiap orang Google apa, muncul apa. Karena yang muncul itu kan berdasarkan skor tertinggi aja. Berarti pada saat itu website-website level Kaskus itu udah pasti nge-rank. Karena page rank-nya tinggi. Akhirnya sama Google ditutup. Yang gue heran adalah itu cerita dari 2007 sampai 2014. Hingga 2022 sampai 2023 orang masih berkiblat ke situ. Ya terserah, sebenarnya hak masing-masing. Mau beriman kepada itu ya hak prerogatif masing-masing. Tapi kalau gue sih berpikir secara logika aja, Google itu memiliki bisnis utama namanya Google Search. Kalau bisa semudah itu ditebak menggunakan DAPA dan lu bisa nge-rank tinggi banget, Google itu bangkrut. Nangkep nggak logik gue? Karena Google berusaha memunculkan hasil pencarian serelevan mungkin, sekeren mungkin, ngebantu itu mungkin. Misalnya lu punya istri, asinya mampet, googling. Gimana caranya melancarkan ASI istri? Munculnya situs judi. Bangkrut lama-lama Google. Lama-lama orang lari ke Bing. Lari ke Yahoo, apakah Alta Vista, apa DuckDuckGo. Karena Google makin lama makin nggak relevan. Kenapa? Dengan pakai DAPA aja gue tembak pakai pakai backlink udah bisa nge-rank. Berarti semua orang bisa melakukan itu. Berarti kan itu namanya kegagalan produk. Nah, Google itu berusaha nutupin itu semua. Kayaknya menurut gue itu udah sama sekali nggak logis, apalagi kalau kita tarik secara historis, DAPA itu yang membuat third party. Kayak misalnya ada third party yang ngeklaim, oh Erwin ini A, B, C, D, E, F, G, Erwin jarang olahraga, oh bentar lagi sakit-sakitan nih Erwin. Itu kan third party, yang tahu diri lu sendiri kan cuma Erwin doang. Aneh banget gara-gara omongan third party itu bisa mempengaruhi performance lo. Sebenarnya sesederhana itu aja sih lo. Setuju sih. Orang masih berpikir di APA dan segala macam. Teman-teman kalau mau nanya silakan nih. Nanya langsung aja sama pakarnya. Reja itu yang ngajarin saya SEO waktu itu di MNC ya, Ja. Ingat gak, Ja? Kagak ada pakar banyak, cuma praktisi. Ya kita praktisi ya. Praktisi. Ingat gak, Ja, waktu itu di MNC, Ja? Ada yang mau nanya silakan nih, nanya teman-teman. Ini guru saya, gurunya guru Reja. Anjir. Masih berguru di sini. Saya Joe masih berguru sama Reja. Pada anteng-anteng baik, teman-teman. Karena biasa. Silakan teman-teman yang mau nanya, nggak apa-apa tanya aja langsung semua. Nah, Kevin Chandra, silakan Kevin. Oh. Oke, malam Mas Reza, thank you. Ya. Mau tanya dong, kalau saya kan perusahaannya distributor alat safety ya, jadi kita jual sepatu safety salah satunya. Dan saya tuh sering berkompetisi untuk keyword sepatu safety terbaik itu sama Gramedia. Nah, kita suka kalah menang lah di rank 1 sama 2 itu kalau dari yang saya lihat, karena kalau di saya tuh benar-benar pure rekomendasi sepatu safety terbaik gitu. Jadi kayak ada produknya ya, dan khusus membahas langsung apa aja produk rekomendasi itu. Sedangkan kalau saya kupas di
websitenya si Gramedia, di blognya dia, itu dia lengkap banget, di mana dia tulis juga tentang gimana cara merawat sepatunya, rekomendasi sepatunya apa dan segala macamnya. Yang mana kalau di website saya mungkin itu bisa untuk 2 sampai 3 blog. Nah, maksud saya apakah seperti itu kita harus diem aja atau gimana ya, maksudnya untuk ngalahin dia lagi gitu. Karena kan biar gimana ya informasi yang dia berikan jauh lebih lengkap daripada blog saya. Cuman saya lebih cocok sesuai dengan apa yang user mau, to the point gitu. Paling itu dulu sih. Oke, bagus nih pertanyaannya. Nah, jadi di sini kita belajar. Pertama nih, aku nanya balik ya. Goal dari perusahaan ini apa? Traffic, ranking, apa revenue? Lebih ke traffic sama revenue sih. Revenue. Iya. Oke. Jadi memang langsung tujuannya mau jual sepatu apa, itu yang kita ingin. Nah, pertanyaannya, ikan di laut jumlahnya ada berapa? Yang pertanyaan kedua. Bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Kenapa fokus cuma 1 ekor aja? Nggak terhitung. Jadi, jangan biasakan kita berfokus di satu titik. Dan ternyata masih banyak ikan di laut sana. Ini kita coba share screen ya. Win, gue jangan disable dong share screen. Oh, maaf. Ya, silakan ya. Oke, ya. Nah, ini sepatu safety. Nah, di sini dari sepatu safety aja kita coba bikin turunannya dari B. Ini ada berapa? Nah, kita belajar berandai-andai dulu. Kenapa orang beli barang? Bisa jawab, Mas Kevin? Oh. Halo, sorry, putus-putus. Ya. Kenapa orang beli barang atau kenapa orang beli sepatu safety? Ya karena dia butuh untuk perlindungan di tempat kerjanya. Yes. Nah, setelah dia butuh, berarti dia akan browse. Harapan keduanya kan. Browse sepatu safety terbaik. Nah, Mas Kevin ini bisa di sini ada banyak banget nih. Kata kunci yang sangat-sangat. Ini kalau kita drop down lagi dia. Bener-bener lu ya, suara kecil betul, anjing. Wadaw. Jadi siapa? Gue tahu. Nah, ini ada banyak kata kunci yang bisa digali dari kata kunci sepatu safety. Seperti yang aku jelasin di awal adalah pembahasan topik ya, sepatu safety. Nah, ini sebenarnya bisa dibikinin artikel masing-masing satu-satu. Kita berangkat dari kenapa orang butuh sepatu safety. Contoh, kalau kita buka di sini, also ini, ini bisa kita bedah juga, ada satu tools nggak gratis juga, misalnya sepatu safety ya. Ja, sorry Ja, suaranya banyak yang bilang apa nggak kedengeran. Tes. Kedengeran nggak, halo Mbak? Mbak Pusta, iya saya juga aman kok, di saya juga aman. Di saya aman sih, kedengeran jelas. Aman banget kok, berarti bukan di itunya, aman ya berarti Ja. Aman ya. Nah, di sini bisa kita mind mappingnya soal sepatu safety. Ini kuasain satu-satu aja. Sepatu apa jelasin? Sepatu safety adalah bla bla bla. Yang detail. Berdasarkan ISO lah, bla 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 bla. Yang bagus merek apa ya? Ini mungkin jangan kita sentuh dulu ya, jangan self proclaim ya. Yang penting kita bisa menjelaskan tentang sepatu safety. Buat apa? Jelasin sedetail mungkin. Terus ya diambillah beberapa poin. Terus ini sebenarnya mirip ya sama yang di sini ya pertanyaannya ya. Mirip kan? Nah, cuman itu hanya mempermudah aja. Nah, ini dijawab satu-satu. Jadi salah satu tugas kita adalah memberikan signal ke Google.
bahwa di query sepatu safety itu kita yang owning, bukan Gramedia. Gramedia itu toko buku. Kita benar-benar website sepatu safety. Tapi gimana Google mau percaya? Kita cuma fokus sepatu safety terbaik. Nah, itu common mistake. Nah, misalnya kita bilang sepatu safety terbaik. Ya, ini ada Kurnia Safety, ada Gramedia, ada Tokopedia. Ada Nah, itu yang Kurnia Safety itu website saya. Wih, mantap. Ini udah bagus nih. Muncul. Makanya balapannya sama si Gramedia. Sebenarnya jangan dipikirin sih, Mas. Kayak sama Gramedia udah kata kunci itu ada jutaan, Mas. Jangan ini dijadiin KPI satu, karena belum tentu ini bisa menjadi menjadi transaction. Ini dikuasain satu-satu. Ini kalau dibikin turunan lagi tuh lagi. Kok boleh dijemur. Ya nanti misalnya kita main sepatu safety apakah boleh dicuci, segala macam kita jelasin. Sepatu safety kami ini gini-gini. Apakah berat? Umumnya sepatu safety itu beratnya sekitar berapa kilogram, namun kelebihan kami adalah kita soft selling juga, tapi terjualan aja. Ini kalau dikuasain semua nih trafficnya jauh lebih besar daripada kita cuma berfokus di sini. Sedangkan search result itu akan dynamic karena Google memiliki hak prerogatif untuk bikin A/B testing. Nanti ditaruh Kurnia Safety, ntar ditaruh safety sign, ntar Gramedia di atas. Dia ngukur engagement rate-nya yang paling gede mana, bounce rate-nya yang paling gede mana. Oh, kalau yang paling gede di sini ya nanti dia akan namping lama. Gitu. Dia akan dikocok-kocok terus. Jadi jangan pernah pusingin yang namanya search result naik turun karena apa yang di googling di HP dan desktop aja hasilnya beda. Gitu. Search result itu udah zaman sekarang udah dynamic banget. Berarti udah intinya fokus aja ke ya tadi cluster topik tadi ya. Dan itu sih memang yang lagi saya lakuin sekarang. Jadi nggak cuma berpaku sama rekomendasi sepatunya doang, tapi juga saya bahas gimana cara cuci sepatunya, ngejemur sepatunya gimana, lebih ke sana-sana sih. Oke, kalau gitu. Thank you Mas. Thank you, sama-sama. Ya, boleh dilihat juga ya cara gunain also asket atau triple also as. Kayaknya tadi ada. Sebenarnya tinggal dimasukin aja kan ke also as, ganti bahasa. Coba itu share screen ya. Boleh tolong. Ngabisin kuota gua aja, pakai punya lu aja, Win. Gua nggak punya also as. Itu Udah lama nggak main. itu gratis. Enggak, udah lama nggak main. Apa-apa, iya. Atau ya mungkin Jadi teman-teman gitu. kalau Iya. mau pakai also as ya pakai biasa aja. Udah. Nah, ini kan ada also as teman-teman. Nah, jelasin aja. Nah, ini kan Mungkin udah tadi masukin apa? kata kunci apa? Coba jangan sepatu lagi yang lain deh. Ayo, kata kunci apa teman-teman? Apa modifikasi motor deh. Ya udah, modifikasi motor. Udah. Nah, di sini ini terusnya Teman-teman langsung muncul, cuman kalau ini kan jadi ada main mappingnya ya, modifikasi motor. Modifikasi motor sebenarnya udah ada di bawah. Sebenarnya udah ada. Itu kalau kita Nah, drop ini. satu nanti generate. Cuman ini kan lebih gampang ya buat main mapping. Nah, ini Ya. ini nggak perlu plug ketik. Kalau Xiaomi Minion itu versi gratis. Nah ini ya, cuman kalau mau presentasi ke klien kan nggak enak ya. Ini kan udah sama aja, AnyTools mah sama aja. Ini tinggal ikutin aja buat jadi content plan. Nah, ini tuh bisa teman-teman. Yang relevan ya, karena ada beberapa pertanyaan yang emang kurang relevan aja. Begitu sih teman-teman. Ini dijadiin H2 atau dijadiin kata-kata yang harus dibahas atau kayak gimana ya? Biar teman pada nanya. Topik. Apakah mengganti bodi motor ditilang? Udah bikin aja topik, misalnya kamu hobi modif motor. Coba baca ini. Baru dijelasin tentang tilang. Kreativitas aja. Jadi di sini kita jangan udah yang namanya hari kebebasan. Dari yang namanya
keyword. Teman-teman udah fokus, oh keywordnya mesti ada di judul, ditaruh di H1, di H2, diulang 2 kali setiap paragraf, udah nggak ada. Selama topiknya itu bisa ngejelasin, arah kontennya itu bisa menceritakan tentang topik tersebut, itu udah more than enough. Jadi nanya nih, tanya dong. Kalau Kalau mapping mappingnya banyak yang nggak sesuai gimana ya? Dari 10 yang sesuai cuma 3. Boleh ada query-nya? query-nya apa, Pak? Boleh ini, Pak? Boleh apa namanya? Silakan ini. Preview mode itu, Pak. Open ke ini aja kan. Kopi Water Fun Palembang. Nah, ini agak susah, Pak. Kalau misalnya topiknya itu langsung objek produk ya, misalnya aku punya produk namanya empek-empek Reza. Susah juga, nggak bisa kita aiming langsung objeknya. Tapi kita pikirin produknya itu apa. Kalau misalnya Opi Water Fun Palembang, berarti kan mungkin taman bermain air ya. Mainnya di taman bermain air, jangan produk, jangan mereknya yang kita masukin. Begitu. Karena Jadi nggak perlu. kenapa? Sorry. Jadi traveling kata dia. Jadi nggak perlu tipe marahin si Opi Water Palembang ya. Nyari Yes. keyword. Ya, misalnya taman tempat hiburan di Palembang, kita aiming tahu taman air di Palembang ya. Kita boleh dig down. Tapi kalau untuk topik yang udah terlalu spesifik sih susah banget pakai apa namanya, pakai strategi PAA. Kalau udah bentuknya kayak Opi Water Fun Palembang sih, saran aku yang dioptimasi Google My Business-nya. Itu jauh lebih powerful karena di saat ada orang lagi ke Palembang, dia nyari tempat hiburan terbaik di Palembang, kan biasanya suka muncul kan rekomendasi kalau di HP itu. Nah, make sure ya bintang kita bagus, di situ reviewnya bagus, ada kontaknya jelas, jam operasionalnya juga jelas. Gitu. Mengapa tidak boleh langsung mention brand? Karena tidak semua brand itu populer. Kalau misalnya kita mention brand selevel Indomie, mungkin banyak orang nanya berapa kalori Indomie. Bisa muncul karena People Also Ask itu di-generate berdasarkan pertanyaan orang-orang dan dikumpulkan secara kolektif, nanti dimasukin di People Also Ask tadi. Nah, tapi kalau misalnya brandnya belum terlalu terkenal atau ya nggak banyak yang nanya, gimana Google bisa nge-generate People Also Ask-nya? Sebenarnya begitu. Tapi kalau masih misalnya punya project Oli Top One ceritanya, Oli Top One kan udah terkenal, bisa di-generate dari situ. Ya gimana cara nemuin winning keyword yang baik? Kenapa? Sorry. Gimana caranya menemukan winning keyword yang bagus? Winning keyword. Supaya masuk. Jelasin di awal sih, kita udah nggak bicara keyword kan sekarang. Gimana caranya dapetin traffic dari segi website kecil lah? Ini banyak ditanya sebenarnya. Maaf ya, ada gua. Dapetin traffic dari website kecil ya rajin nulis ngepost aja. Sebenarnya website besar apa kecil kan tinggal konsistensi aja mau dirawat apa websitenya. Kebanyakan kan orang-orang cuma punya strategi kata kunci di aim X, dibangun backlink yang kencang. Setelah berjalan 6 bulan trafficnya mandek, jumlah backlink sama jumlah traffic gedean jumlah backlink. Banyak banget kejadian. Ya sebenarnya konsistensi aja, kita udah tahu topik yang mau kita ngomong apa, ya rajin ngepost aja di topik tersebut. Suatu berarti nyari topik atau keyword bisa disesuaikan juga dengan objektif bisnis. Sedangkan vitamin banyak mereknya. Berarti ambil di masalah yang nih ya, kita bacain dulu biar teman-teman tahu. Ini ada 2. Untuk nyari topik atau keyword bisa disesuaikan juga ya dengan bisnis. Yes, wajib, bukan bisa disesuaikan lagi. Wajib itu. Karena nggak semua bisnis itu memiliki objektif yang sama. Contoh, bisnis media. Objektifnya apa? Traffic. Dia nggak peduli. Mau nulis clickbait kayak ya nggak bisa disalahin karena dia butuh traffic. Tapi kalau website selevel Tokopedia misalnya, dia nyari saksi.
traffic udah nggak peduli, yang penting orang belanja. Ada juga ada brand baru, objektifnya dia udah nggak peduli yang namanya transaction, dia butuh brand awareness, karena beda-beda. Jadi wajib banget disesuaikan dengan bisnis objektif. Common mistake-nya adalah di dunia SEO yang di chart aiming-nya itu angle-nya itu bukan bisnis objektif. Tapi aiming-nya search volume-nya gede apa enggak, itu udah salah total. Itu udah salah total. Gitu. Oke, Bang, kalau kita mau optimasi suatu brand tapi brand belum terlalu terkenal gimana? Anggap aja brand untuk suplemen vitamin, sedangkan vitamin banyak nih mereknya. Dimulai dari masalah apa yang bisa diselesaikan oleh vitamin tersebut atau suplemen tersebut. Contoh nih, suplemen fitness, jual protein. Ya kita cari unique selling point kita apa. Misalnya kita protein drink, tapi bebas lemak, bebas gula, dengan kalori sangat rendah dibandingkan kompetitor. Ya boleh, kita bermain di area ya suplemen protein bebas gula, suplemen protein bebas kolesterol, suplemen protein bebas lemak, dan lain sebagainya. Bisa dimulai dari barang kita bisa mensolusikan apa. Gitu. Yuk, lewat lagi. Banyak banget yang nanya. Tiba-tiba tadi dia. Win, lo di mute ya? Ngomong sendiri dia. Ya, dari tadi gue ke-mute berarti. Kalau Kak Reza mau tanya, chat di sorry lagi berisik dari Reno. Tadi disebutin keyword udah nggak seampuh buat bikin artikel. Nah, apakah dengan relate dengan URL artikel? Sebelumnya bikin konten pakai konten URL yang pakai keyword. Apakah URL bagusnya judul artikel apa gimana? Dia ngomongin tentang URL di... Baca pelan-pelan dulu. Keyword udah nggak seampuh buat naikin artikel apa. Ada relate sama URL? Nggak ada. URL artikel itu nggak ada ngaruh sama, nggak ada rank factor berdasarkan URL. URL-nya hancur panjang kayak kereta api tetap bisa ada ngaruh. Apalagi ada yang ngomong keyword di URL itu, coba googling deh film-film deh, judul film Hollywood itu yang muncul IMDb. IMDb ada nggak keywordnya di URL? Nggak ada. Kok bisa nge-rank? Karena URL itu bukan rank factor. Ada kan? Sebelum bikin konten, pakai konten URL, pakai keyword buat URL bagusnya judul. Sebenarnya URL harus bagus itu cuma buat estetika aja sih, kenyamanan. Gimana kita nge-share di WA, isinya kode panjang banget, kan nggak enak ya. Kalau URL rapi juga dari kita di saat bikin laporan juga lebih gampang. Sebenarnya itu aja sih. Jadi kalau ada yang ngomong keyword harus ada di URL sih, suruh baca lagi Google Guideline. Itu gue setuju tuh, Ja, biar rapi. Dulu gue pakai JD, kenapa? Ada URL kan hancur. Kenapa ngikutin produk? Ya ada biar rapi aja. Biar rapi. Ada daripada itu biar rapi ya. Berarti PeopleASOS lebih akurat dari search volume dan KD. KD itu apa? Keyword density. Keyword typical. Sebenarnya gini Mas, SEO itu sebuah ilmu yang sangat-sangat ilmiah dan sangat-sangat bisa dipahami. Apabila ada sebuah statement yang nggak masuk akal, nggak ilmiah, gitu, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah dan nggak relevan, nggak manusiawi, ya kita patut pertanyakan itu. Again, bisnis itu mau untung. Bisnis itu mau untung intinya. Orang jualan roti, jualan telur kan pengen untung. Masa iya jualan roti pengen traffic? Mungkin nggak sih? Win, lo pengen punya warung, warungnya rame, yang datang 1 juta orang tapi nggak ada yang beli. Mendingan yang datang cuma 10-20 orang. 10 orang. Tapi 10 jam lebih. Jadi, PeopleASOS lebih akurat. Kenapa? Ini bukan masalah akurat atau tidak. PeopleASOS sejauh ini salah satu metode untuk menggali kebutuhan user itu seperti apa. Untuk menggali user behavior itu seperti apa yang ada di industri kita. Misalnya salon, kecantikan, atau makanan, atau fashion, atau jualan hijab. Orang beli hijab itu maunya nyarinya yang kayak gimana sih? Yang paling
mau ya kita cari people SOS, ternyata ada yang nyari ciput, ada yang nyari hijab instan. Itu kan kebayang angle-nya, oh user maunya yang kayak gini. Terus ada juga user ada yang mengalami kesulitan menggunakan hijab, dia pengen belajar pakai hijab tapi dia pengen tahu beli di mana dan diajarin. Oh, udah ketahuan itu usernya seperti apa. Coba masukin pakai Ahrefs atau pakai Semrush. Tulis hijab, muncul model-model hijab, search volume 15.000, gambarin user maunya apa. Sejauh ini people SOS itu cara termudah untuk melihat cerminan user kita di market itu seperti apa. Dalam pikiran user itu seperti apa, butuhnya apa, kita sajiin. Sama seperti logika rumah makan. Rumah makan dibuka karena kenapa? Karena banyak orang lapar. Nah, salah satu tahu gimana cara orang laparnya pengen makan apa ya pakai people SOS, kurang lebih logiknya kayak gitu. Jadi search volume dan keyword difficulty ya buat apa diperhatiin? Keywordnya susah, mau gampang kayak nggak ada ngaruh. Hal-hal keyword KD ini yang bikin orang jadi pesimis kerja SEO. Ngerjain SEO percuma, isinya Shopee sama Tokopedia doang. Banyak kan orang ngomong kayak gitu. Jadi pesimis, dicoba aja belum. Setelah gue jalanin campaign, bikin website pakai WordPress. Pakai WordPress sehari cuma 2 artikel. Bulan ke-6 gue bisa ngalahin website-website selevel Halon. Website-website detik. Website, bahkan beberapa search result gue bisa ngalahin Tokopedia. Fokus aja sama goalnya. Itu aja. Oke, monggo lanjut lagi. Baru mulai garap SEO buat produk kesehatan nih Mas, minta tipsnya dong. Saingannya raksasa semua. Produk kesehatan, make sure setiap konten yang dibangun itu wajib ilmiah, wajib dicantumkan sumbernya dari mana. Karena kesehatan itu masuk kategorinya YMYL, Your Money Your Life. Yang mana apabila konten tersebut apakah berkaitan dengan nyawa seseorang atau keuangan seseorang. Apabila terkena topik tersebut, apa yang kita omongin itu harus berdasarkan penelitian. Kita ngomong sebuah statement misalnya kanker adalah bla 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 bla, itu harus berdasarkan jurnal ilmiah bla bla bla, kita cantumin mungkin dari Mayo Clinic atau mungkin dari sumbernya dari Kemenkes, itu wajib. Dan artikel yang kita bangun ya wajib di supervisi oleh yang ahli atau dokter. Atau minimal dia berhak lah membahas itu. Karena gue sendiri pernah bahkan lagi ngejalanin ya tentang produk kesehatan, walaupun kita udah nyantumin sumber sampai tebel udah deskripsi, begitu di review dokter ternyata masih banyak salah juga. Nah, itu juga penting. Jangan sampai orang yang baca nyawa orang loh itu. Lagi nih, strategi dan treatment internal antar konten dalam satu topik baiknya gimana? Internal link itu penting banget. Internal link itu untuk menyambungkan flow of information antara konten A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tiru aja Wikipedia. Wikipedia kan misalnya presiden tentang Insinyur Joko Widodo. Insinyur Joko Widodo adalah presiden Indonesia di highlight. Kalau klik list of presiden Indonesia, ya kan? Atau mungkin yang menjabat di apa-apa, terus misalnya ada bekas wali kota Solo kita klik list wali kota Solo. Sebenarnya internalin dibangun aja apabila relevan. Misalnya ada artikel yang berkaitan dengan statement tertentu boleh itu rank factor emang benar-benar useful. Tapi kalau misalnya nggak bisa dibangun gimana ya? Dibangun, jangan dipaksakan juga. Karena kan dulu gue ngeliat banget tuh internalin wajib minimal 5 satu artikel. Kalau nggak nemu gimana? Paksain aja ya. Intinya again SEO itu sebuah ilmu yang sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat logis. Tujuan internal link itu apa sih? Agar user bisa menemukan konten yang berkaitan. Udah, itu aja. Membantu user experience. Jadi teman-teman singkirkan yang namanya biar Google sering nge-crawl, biar crawl rate-nya naik, biar rank-nya tinggi, enggak, singkirin. Selama teman-teman bisa nge-service user dengan baik, Google akan menghadiahkan ranking yang
Itu aja. Service usermu dengan baik, maka Google akan servismu jauh lebih baik. Apa kata-kata lu gue dari sekarang apa? Create content for user and optimize for Google Bot. Kak, jadi intinya penguasaan topik dan konsistensi lebih mantap untuk making aplikasi Google daripada penggunaan keyword. Yes. Konsistensi itu maksudnya rajin ya. Rajin benar. Rajinnya seberapa banyak ya? Sehari satu, sehari 5. Nggak ada teorinya seberapa banyak sehari. Semampunya aja, kan orang beda-beda. Kalau misalnya bikin artikelnya selevel Tirto, sehari satu mah more than enough itu. Udah panjang, dalam kan. Bener-bener sumbernya keren banget. Ada wawancaranya. Kalau penulisnya ada 5, masa iya sehari 5 juga kan? Ya, kalau bisa lebih lah. Ya disesuaikan aja lah sama human resource-nya. Jadi nggak ada target tertentu. Oh. Apakah masih relevan? Apakah masih relevan kita nulis 3.000 kata untuk mengejar konten 30.000 plus tempat wisata Palembang? Apakah ada yang baca sebenarnya? Jadi bagaimana konten kita bisa bersaing dengan website sebagai traveloka? Masih relevan nggak 3.000? Ya, Itu kalau menurut gua sih nggak relevan 3.000 kata. itu sorry to say ya Kak. Itu nggak masuk akal. Seperti yang aku bilang. Apabila ada sebuah statement yang nggak masuk akal, itu udah pasti nggak works. Tapi banyak banget gue dihujat-hujat di LinkedIn ngomongin, oh masih works. Itu terserah antum mau ngerjain kayak gitu kayak gimana, terserah. Tapi gue di sini menggunakan approach humanisme, menggunakan bikin konten 30 plus 3.000 kata sehari. Apakah nggak capek? Emang ada yang baca apa? Enggak, itu aja. Sama kayak misalnya kita punya dagang bakso. Kalau baksonya nggak laku kan kita sesuaikan rasanya ya, racikannya, dan lain sebagainya. Bukan berarti besok kalau nggak laku, porsinya di double. Hari ini jual 20 porsi, nggak laku. Cuma laku 2 porsi atau 3 porsi. Oh, besok kita harus jual 4 porsi. Kita produksi 40 porsi, nggak seperti itu kan. Jadi nggak logis itu. Dan again, di sini kayaknya tempat wisata Palembang misalnya. Kita mau aiming dikuasain Traveloka. Kata kunci itu ada jutaan, miliaran. Ngapain kita fokus cuma di satu kata kunci? Hanya tempat wisata Palembang. Begitu. Jadi nulis konten kalau misalnya ada sebuah topik tentang modifikasi motor apa Hilux. Kita tulis sekitar 500 kata udah kayak ke cover ya informasi. Ya ini cukup 500 kata. Kenapa harus 3.000? 3.000 itu panjang banget loh guys. Panjang banget. Itu udah kayak cerpen. Jadi tapi gue setuju sih Kak. Tepat masuk akal gitu. Detik.com pendek bisa ngerank. Jadi kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, jangan didengerin karena at the end of the day kalau ngerank itu kan buat diklik dan dibaca orang. Masalahnya banyak banget praktisi SEO dan bahkan mungkin mentor SEO yang mengajarkan hal yang di luar akal sehat. Begitu. Iya bener sih kata Mbak Sarah tuh. Ya 3.000 kata aja pusing, apalagi 3.000 kata. Ujung-ujungnya diulang, kata kunci diulang. Akhirnya ngarung ngidul isi artikelnya sih. Ya gimana ya? Ya akhirnya at the end of the day, kalaupun kita bisa ngerank kata kunci itu, kita dapat caci maki. Orang pasti ngomong nih, orang gimana sih yang wisata di Palembang nih? Kurang kerjaan apa-apa kan udah dikata-katain juga. Oke, thank you. Untuk produk kesehatan harus dicantumin. Sebenarnya aku nggak mau ngomong semakin banyak outbound link semakin bagus. Enggak. Tapi
Kalau outboundingnya banyak tapi benar-benar berguna ya, setiap statement tertentu kita ngomong, justru kita dihargai Google bahwa kita jujur mencantumkan sumber yang relevan yang bisa dipercaya ya. Bukan berarti nanti outbound linknya ke detik.com, outbound linknya ke Tribun News, seperti itu. Outbound linknya ke tempat-tempat yang tepat, ke website Kementerian Kesehatan, kalau ada statement, ada jurnal penelitian dari UI, jurnal penelitian mungkin dari Harvard, kita cantumin. Semakin banyak, semakin bagus nggak? Enggak, secukupnya. Kayak misalnya setiap statement tertentu atau misalnya setiap kata tertentu, kita juga nggak main klaim, nggak main ini, semuanya ada sumber yang kita tulis. Justru malah kita dihargai oleh Google. Jadi pertanyaan lagi nih, apakah ada pengaruhnya algoritma terhadap traffic yang turun? Soalnya web saya dari awal tahun naik dan akhir tahun turun. Nah ini menarik nih, Jack. Pengaruh perubahan algoritma terhadap traffic ada bagi orang yang suka main curang. Itu yang paling penting. Keyword stuffing itu kata kunci diulang-ulang. Nulis 3.000 kata, semua kata kunci di aiming, main BBM, main yang aneh-aneh lah semuanya. Yang strategi-strategi yang logis ya. Ngaruh. Setiap ada Google algoritma, ntar dia teriak-teriak di LinkedIn, nyalahin algoritma Google. Playing victim. Ngaruh. Tapi kalau kita dari awal, kalau biasa jujur, setiap algoritma update, banyak banget project yang gue jalanin, setiap ada algoritma update, traffic gue malah naik. Karena gue biasa kerja jujur. Nulis sesuai dengan kebutuhan manusia, bikin user experience baik mungkin, cantumin sumber yang bisa dipercaya. Kalau awal tahun naik, akhir tahun turun ya itu bukan algoritma ya. Awal tahun naik kan orang habis liburan jalan-jalan. Akhir tahun mungkin pada liburan ya pasti. Lebaran juga turun traffic. Turun. Natal, tahun baru juga turun. Lebaran yang paling terasa turun. Yes. Lebaran yang paling terasa. Karena orang kan mudik naik di mobil, nggak mungkin dibuka gitu. Oke, selanjutnya soalnya ini resource-nya masih dikit Mas, yang nulis cuma penulis yang bukan ahli di bidangnya. Ya mungkin boleh diambil yang lain sih. Soal produk kesehatan. Diambil yang lain. Word counter, 300 bisa ranking nggak, Pak? Word counter itu maksudnya word counter, 300 bisa ranking. Oh, kalau 300 kata bisa ranking nggak? Bisa aja. Bisa lah. Bisa. Gue deh, capek lah gue ngetiknya juga capek, dapat artikel 2.500 kata, makanya udah jangan dipercaya. Bisa kok, 3.300 kata bisa ranking. Asal menjawab. Si Erwin kan kerja di Kumparan, masa iya tiap satu artikel 3.000 kata. Ada kecelakaan biar apa ada pejabat diperiksa KPK nulis 3.000 kata biar ngereng, kan kita juga pakai logika sih. Kita juga pakai apalagi breaking news harus cepat-cepat, nggak mungkin 3.000 kata. 3.000 kata. Makanya yang ngomong itu pengen gue ajak ngomong, yang ngasih tahu itu ya banyak banget loh guys. Itu di praktisi SEO yang ngomong. Sorry to say ya. Mungkin kita beda pendapat, tapi kadang-kadang Masnya ngomong pakai logika juga gitu. Kalau misalnya dibikin statement 3.000 kata, berarti detik.com, kumparan.com, tribun.com bisa nge-rank kan? Dia sendiri pasti juga bingung ngejawab itu. Oh enggak, dia domain authority-nya tinggi. Nah, balik lagi ke situ. Domain authority-nya tinggi. Akhirnya muter-muter di situ. Akhirnya apa yang dia omongin itu sama kayak percaya apa, Win? Kayak percaya ajaran sesat, tahu nggak? Iya. Ikut saya nanti masuk surga gitu kan. Suruh yang aneh-aneh, nggak logis padahal. Yang logis aja sih, guys. So, jadi jangan terpaku berapa kata ya, tapi seberapa mengerti orang baca terhadap topik tersebut. Ya. Perbarui konten, republish, relaunch, kan ada relate stuffing keyword. Iya, betul. Republish misalnya gini, kita ngomongin penyakit sesak napas ya.
ceritanya nih, sesak napas, kita nulis artikelnya di tahun 2018. Nah, dari penyakit sesak napas itu di 2019-2020 kan ada COVID kan? Ya berarti artikel lama kita mesti di-rewrite. Di artikel tentang sesak napas itu boleh jadi kamu kena COVID. Nah, update, ada informasi terbaru. Dan saran aku sering direvisit lagi sih, yang namanya artikel-artikel lama itu perlu dikupas lagi. Kenapa nggak bikin artikel baru? Nanti kanibal. Ada 2 artikel yang topiknya sama, angle-nya sama, tapi berbeda. Nah itu nggak boleh. Jadi di rewrite aja, republish, relaunch, nggak apa-apa kok. Yang nggak relate stuffing keyword, yes, di rewrite aja. Gunakan cara yang jauh lebih beretika. Itu ada yang di atas Kak. Jangan terpaku berapa kali, tapi seberapa mengerti orang banyak terhadap topik tersebut. Jadi jangan terpaku terhadap berapa banyak kata kan. Bentar, Win, 1 detik. Beser. Teman-teman kalau dari saya ya teman-teman ya, kayaknya emang amat kurang make sense kalau misalkan ngomongin kata sih, berapa kata. Karena saya punya konten di bawah 400 kata, di bawah 500 kata, mestinya bisa ngereng-ngereng aja. Kalau katanya, ya karena DRPR enggak juga. Karena ada konten-konten dari teman saya, maksudnya dari teman-teman saya itu juga biasa aja, tapi bisa ranking. Jadi nggak peduli berapa katanya sih, tapi berapa banyak bisa menjawab. Makanya tadi people also ask, banyak orang yang nggak tahu people also ask, SEO Minion, also ask, itu banyak yang nggak tahu. Padahal itu tools yang sangat bermanfaat untuk kita bikin konten, sangat-sangat bermanfaat. Terus gimana republishing? Kalau dari saya sendiri ya terserah lah, punya orang lain mau ngomong apa. Bahkan kalau saya sendiri 30 hari minimal konten itu yang di page 1 saya harus tambahin, entah itu kenalin atau saya komentarin. Kenapa? Karena kalau nggak takut dianggap pusing sama Google, itu sih. Kalau dari saya ya. Karena kalau dianggap pusing sama Google ya saya kita. Ya, ini masih POC. Ada yang mau tanya ya? SEO. Nih, kalau tips solo fighter dari saya dulu di tiket.com dan jadi juga solo fighter. Tipsnya apa? Ya selalu. Ya ada tips buat SEO solo fighter nggak? Kalau kata gue ya, kalau solo fighter bener-bener solo fighter sih nggak bisa ya mas. Karena mas kalau nulis konten saya nggak bisa sih. Cuman kalau solo fighter ya pertahankan ya. Kayak teknikal itu dulu aja sih yang harus. Karena dulu juga saya sendiri kok ketika.com dan JI. Akhirnya dibantu sama orang konten. Oke, gimana? Jangan terpaku berapa kata ya, tapi seberapa mengerti orang yang topik tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya ada sebuah topik bisa dikerjakan cuma 300 kata, ya udah, ngapain bikin 300? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik loh. Oh, itu kelebihan duit ini ya. Ya, tips untuk solo fighter gitu. Iya. Ya, tips untuk solo fighter apa ya? Banyak-banyak sabar. Sabar, banyak-banyak belajar. Tapi kayaknya solo fighter nggak bisa deh, gua aja butuh penulis. Enggak, jadi SEO itu kan pekerjaan 2 arah. Kita menyatukan pikiran dari manajemen, sales, developer, penulis, ya kita penengah. Jadi nggak ada, yang penting sabar aja sih. Gitu. Masih banget ya jawabannya ya? Kak, kalau titip juga nih kak, ini udah dari dulu sudah. Review Kamu nanya nih, restoran, terus restorannya tutup tapi masuk page 1, ya hapus. Hapus lah ya. Kita juga nggak mau kan biarpun traffic kasih misleading ya nggak enak kan orang. Jadi ya dihapus aja. Sabar ya Pak Kunci, sabar. Ini ada yang menarik ya, SEO bisa nggak dijadiin objektifnya conversion? Ya bisa aja. Saya pernah mengamati tipe artikel SEO yang diposting berulang setiap hari, isinya lebih kurang sama. Apakah ini bisa dilakukan untuk mengangkat dan memperkuat keyword di Google Console? Bisa.
bisa bangkrut. Kenapa bisa banget? Itu adalah salah satu pekerjaan yang paling tidak menghasilkan. Karena ya tujuannya apa gitu. Ini juga dulu gue pernah. Ini ada beberapa instruktur SEO. Oh, kalau mau aiming kata kunci apa? Misalnya toko hijab terbaik. Dibikin sampai 500 artikel. Diulang-ulang kata kuncinya itu tujuannya apa? Ada. Gue juga pernah nemuin ada beberapa campaign sampai ngepost 3.000 artikel dengan kata kunci yang kombinasinya itu aja, diulang-ulang itu aja, itu nggak ada memperkuat keyword di Google, nggak ada cara kayak gitu. Kalau bisa satu artikel ini salah satu penulis gue ya, nulis di salah satu project, dia nulis satu artikel itu ke indeks di 2.500 kata kunci. Satu artikel ke indeks 2.500 kata kunci. Itu yang dicari, bikin 2.500 kata kunci aiming satu. Bukan bikin 2.500 artikel aiming satu kata kunci, itu nggak obvious. Ya, itu ya ada orang nanya, SEO bisa nggak kalau objektifnya conversion? Bisa. Project gue salah satunya objektifnya itu sign up. Bisa kalau sign up. Sebenarnya kata kuncinya aja, bener apa enggak? Mungkin next session ya bisa buat Next session ya teman-teman, kita bahas tentang konten objektif SEO for conversion kayak gitu. Ya, itu paling next session ya, agak panjang bisa. Oke, next sessionnya ya teman-teman, kita bahas SEO conversion. Ya, saya pernah mengamati itu udah ya, tipe-tipe yang berulang, mengamati tipe isi posting berulang-ulang, isinya kurang sama, apakah itu sih? Kenapa? Analisis kompetitor gimana Mas? Ya kalau gue pribadi sih, kita lihat kompetitor kita, cara nulisnya gimana, ya kita harus lebih baik dari mereka kalau cara gue analisis seperti itu. Misalnya ada 2 warung Padang, kita buka warung Padang, ada kompetitor buka warung Padang, yang kita analisa kan menu makanan, kita main aja kan, dia kan coba makan nih, enak nggak sih nasinya, tehnya enak nggak sih, kuah rendangnya, kuah gulainya enak nggak sih, ya itu yang gue pelajarin sih. Dan gue berusaha membuat restoran menutupi kelemahannya si kompetitor agar ya orang ketemu gue. Sederhana itu sih. Buat satu artikel karena lebih based on SEMrush, tapi jujur saya beruntung, sebenarnya ada rumusnya, nggak ada. Saya mengalami membuat satu artikel kena lebih dari 50 kata kunci based on SEMrush. Saya beruntung, nggak ada rumusnya. Jadi semakin narasinya kita itu ya juga dipertaruhkan. Makanya ada orang yang memiliki jam terbang menulis, itu juga dia memiliki kosakata yang bagus, sehingga ya bisa meningkatkan indeks keyword dari setiap landing page, itu aja. Atau misalnya salah satu strateginya adalah ada beberapa PAA itu di squeeze jadi satu artikel gitu, ada beberapa pertanyaan PAA itu kalau bisa kita jawab di satu konten aja, tapi ya kembali lagi kreativitas masing-masing, nggak ada rumus pasti. Cara menulis munculin X, Y, dan lain sebagainya. Nggak ada rumus pasti. Karena ya kadang ini PAA-nya ada 10, kita squeeze jadi satu artikel aja ya. Pertanyaannya adalah orang Indonesia kan tingkat literasinya rendah, bikin artikel panjang-panjang juga nggak ada yang baca. Ya nggak usah dikejar banget satu kata kunci sampai ratusan, ya pokoknya let it go aja, senatural mungkin nulis, bikin konten senatural mungkin, jangan aiming kata kunci, jangan aiming biar ke indeks kata kunci lebih banyak. Apa yang harus kita aiming adalah apakah konten ini kalau dibaca orang enak, apakah konten ini kalau dibaca orang nolong, itu aja. Paling mungkin di sini ada tim gue ya, nanti mungkin boleh bantu, ada Rizky sama Johan. Rizky mana sih? Rizky Aditya nih ada nih sama Johan, nanti boleh bantu share ya teman-teman, gimana tips nulis
Gitu. Boleh monggo Rizky apa Johan? Ayo Rizky nextnya habis ini lu ya Rizky. Halo, halo, halo. Halo. Gimana nih? Juga Tips Tips nulis dari Rizky, tolong dibongkar Rizky. tips nulis. Yoi. Apa ya? Tips nulis. Yang penting solving user problem sih intinya ya. Kalau artikel kita nggak solutif, terus nggak ngasih informasi yang dibutuhkan yang relevan ya nothing kan. Panjang sih sebenarnya tips nulis. Kayak misalnya dari awal kita ideation sampai artikel itu jadi sampai evaluasi kan udah banyak proses yang harus dilaluin ya. Cuman ya intinya itu sih, kalau kita nulis tanya ke diri kita sendiri sih. Bayangkan sebagai pembaca apakah artikel ini punya manfaat atau solving the problem gitu yang bisa kita punya. Itu sih. Mantap, makasih ya Rizky. Jadi solving problem guys, bukannya pakai. Ini ada lagi statement berarti memang SEO sekarang sudah berubah total ya, sudah tidak terpaku dengan backlink DAPA, lebih ke manusia dibandingkan mesinnya. Jujur sebelumnya saya bekerja di alat berat, saya nomor sekian kan backlink itu sekitar 2020-2021 dan benar saja selama kontennya relevan dia akan naik di page 1, tapi balik lagi emang harus sabar. Yes, betul. SEO itu harus sabar. Apakah dulu berbicara DAPA backlink itu berguna? Pernah. Gua jadi seorang SEO sampai detik ini kan gue sering ngomongin Reza nggak kuat bagusnya PBN, dia tuh nggak pernah pakai PBN berkualitas lah, nggak pernah nyoba strategi backlink, biasa kerja di Tokopedia ya terang aja backlinknya tinggi, dia bisa ngomong kayak gitu. Hey, 2008 gue pedagang backlink, gue dagang PBN di forum Digital Point, gue latar belakang gue itu pedagang backlink. Kenapa gue bisa ngomong itu? Karena emang udah nggak works. Backlink apakah salah satu rank faktor? Betul. Google sampai sekarang juga masih ngomong backlink salah satu rank faktor. Tapi ingat, salah satu. Problemnya adalah orang-orang di Indonesia menganggap backlink adalah rank faktor. Di situ ada misinformasi yang sangat berbahaya. Apakah PBN berguna? Yes, betul, sampai detik ini pun gue bilang PBN itu masih powerful, tapi secara business wise, secara apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tidak. Misal, kalau teman-teman yang biasa kerja di korporasi ya pasti paham ya. Setiap ada pengadaan, masa itu ngomong, saya mau pengadaan tinta printer. Objeknya ada ya. Buat apa jelas? Oh, buat ngeprint invoice mungkin, dokumen. Kalau kita bikin pengadaan, saya mau pengadaan beli backlink. Emang bisa jawab cara kalkulasinya gimana? Dari sekian puluh juta uang yang di spending itu bisa dipertanggungjawabkan nggak akan menghasilkan berapa rupiah? Kan nggak bisa. Nah, itu sama sekali nggak efektif menurut gua. Dan juga kalau teman-teman kebiasaan main backlink, PADA atau mainin PBN, ya again ada Google update meringis. Syukur-syukur pas Google update itu lolos. Kalau kena gimana? Udah spending 15 juta, kena Google update nggak ada gunanya. Buang-buang uang. Kan? Jadi jangan salah, gue nggak anti backlink di sini. Backlink tetap menjadi salah satu rank faktor. Tapi bukan berarti itu yang akan menjadi fokus teman-teman. Rank faktor itu ada ribuan dan backlink itu salah satu dari ribuan. Akan konyol adalah teman-teman memfokuskan satu dari ada 999 rank faktor lainnya. Jadi itu kolektif lah, backlink, X, relevansi konten, X, semuanya kolektif. Dan menurut gua salah satu rank faktor paling kuat adalah relevansi konten. At the end of the day yang rank halaman itu dan halaman itu yang akan dibaca user kan. Begitu. Cara ini siapa sih? Menarik bener. Gue nggak pakai backing tapi grow aja traffic makanya mantap. Satu pendapat tentang ChatGPT, bagus. ChatGPT bagus. Jadi teman-teman jangan sampai menjadi
salah mengartikan. ChatGPT itu tools, alat bantu manusia untuk mempermudah pekerjaan. Misalnya ya, dulu gua di Tokopedia untuk nge-manage sebuah campaign iklan, namanya ads copy ya, ada ads copy. Kan ads itu ada ribuan. Nah, kalau dikerjain manusia satu persatu kan akan ribet. Nah, ChatGPT itu bisa membantu kita solving isu tersebut. Misalnya di saat bikin ada 1.500 ads campaign, yang ChatGPT bisa bantu menerima. Tapi kembali lagi kita perlu proofreading, itu alat. Misalnya ada sniper rifle, keluaran terbaru dari Colt dengan scope terbaik, bisa ngeker sampai 1 kilometer dengan pelurunya segimana. Tapi yang ngoperasiin sniper rifle-nya itu programmer IT. Ya nggak akan berguna sniper rifle tersebut. Yang mengoperasikan sniper rifle tersebut adalah harus seorang sniper yang memang sudah terlatih. Baru keluar deh itu potensi senjata tersebut. Jadi intinya itu alat bantu. Apakah ChatGPT bisa menggantikan ini itu? Menurut gua itu lucu, karena ada nggak sih di pabrik itu yang nggak ada buruhnya? Pasti ada kan. Di pabrik mobil semuanya udah otomasi sama mesin, tetap ada buruhnya kan. Mungkin buat QC, buat kendaliin mesinnya. Jadi teman-teman nggak usah takut ChatGPT. Gue udah nyoba status konten GPT dan ternyata ada duplikat dan nggak lama kelamaan bahasanya nggak bagus kok, nggak bahasa manusia. Jadi ChatGPT masih. Mungkin teman-teman kalau mau nanya-nanya lagi ya, kalau nggak bisa silahkan follow Instagram saya. Oh iya, follow Instagram Reza. Tolong taruh itu sih. Kalau lu mau nanya pribadi boleh di Instagram itu, tapi gue juga suka nge-share konten-konten SEO. Tapi nggak di Instagram ini. Kalau di Instagram gue yang ini saya kuburan semua ya. @bataraismaya.co. Ini gue numpang promosi. Ini digital. Nggak apa-apa. Batara ini gue sering lihat kok di itunya. Link ini Reza Purnama Putra. Tapi kalau mau ngeliat tips-tips SEO atau mungkin teman-teman butuh agency, monggo silahkan di follow @bataraismaya.co. Itu tips-tips SEO banyak. Tapi kalau mau nanya pribadi di Instagram pribadi bisa di follow. Itu nggak akan ada konten SEO-nya sih di Instagram. Isinya Di Batara aja kan, Batara. Bootcamp sebelah, udahlah kan lu suhu Sarah ini siapa sih lo? Sarah. Ada lagi tuh teman? Ja, terakhir Ja, kira-kira buat tips and triknya deh apa nih Ja? Buat mereka semua sebelum kita akhir. Kenapa sorry? Tips and triknya, saran dan saran buat mereka semua, terutama ini kan para blogger kebanyakan atau dan orang-orang lain. Tips dan trik sebenarnya kalau mau teman-teman bermain ya di SEO ini, nggak cuma SEO ya, ada dunia sosial media, ada dunia ads, dan semuanya bagus. Gue nggak ngomong SEO itu yang strategi terbaik, semua strategi baik. Teman-teman harus menjadi seorang yang open mind, bahwa ada sebuah update terbaru itu ya teman-teman coba pelajari, dan sering pakai filter sih ya. Sering banget kan ada informasi masuk ke kita itu banyak orang yang nggak filter langsung. Olah aja. Kalau gue pribadi, gue baca benar-benar apakah make sense, apakah manusiawi. Kalau misalnya ada sebuah informasi masuk ke kepala gue nggak make sense, ya bisa gue tolak. Tapi bukan berarti nggak gue baca, tetap gue baca. Dan ada update terbaru apa itu pasti gue baca. Nah, cuman jangan sampai kayak adalah banyak, bukan adalah, kayak ada banyak praktisi internet marketing yang berkiblat ke cara lama. Maksudnya dulu dia pernah berhasil di cara itu dan sampai detik ini masih dipakai. Padahal teman-teman paham kan, punya HP Android, punya HP iPhone, kayak berapa lama sekali itu kan ada OS-nya update, ya nggak? Berubah kan? Itu kayak berapa bulan sekali. Kayak kalau game yang punya Mobile Legend, bentar-bentar patch
patch, hero-nya berubah, gameplaynya berubah. Masa iya sih website perusahaan sebesar Google bertahun-tahun masih gitu-gitu aja kan, nggak logis kan. Gitu. Apapun itu ya, di situ meta, permainan misalnya ada teman-teman yang bermain di sektor sosial media misalnya, oh algoritma Instagram kayak gini di 2015 gue selalu sukses, gue nyepam hashtag. Ini 2023 masa ya masih sama, kan dia juga memperbaiki algoritma pencariannya. Gitu sih guys. Open minded aja, jangan close minded. Lemesin, jangan dilawan. Oke Reja, sebelum kita berpisah teman-teman boleh saya thank you dulu sama Reja nih semuanya. Thank you aja udah datang ke Thank sini. you. Oh iya Monggo betul, ya, mohon maaf. teman follow kalau mau nanya apa-apa. Terima kasih Mas Reza. Thank you. Follow jangan lupa follow. Thank you banget nih semuanya ya. Makasih Mas Reza. Makasih Mas Reza, terima kasih Mas Erwin. Ya, terima kasih semuanya. Makasih Mas Reza, Mas Erwin.